Tolak Piala AFF, Sintayong bocorkan target utama. Rekap kabar baik Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan viralkan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tolak Piala AFF, Sintayong bocorkan target utama. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan dukungan dari pecinta sepak bola tanah air usai membeberkan target terbaru bersama dengan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Sintayong sebelumnya berhasil mencapai target yang telah dibeberkan oleh PSSI untuk membawa Timnas Indonesia berprestasi di Piala Asia. Meski sempat dianggap sebelah mata, namun nyatanya Sintayong mampu membawa Timnas Indonesia bisa melampaui semua target, mulai dari lolos 16 besar Piala Asia hingga lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Berkat pencapaian ini, PSSI pun tak ragu memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Sang pelatih pun menyambut positif tawaran itu meski banyak tawaran datang dari tim lain. Tidak tanggung-tanggung, Sintayong mengungkapkan bahwa ada kurang lebih 10 tim yang berusaha mendekatinya sebelum akhirnya bertahan di Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara bersama media Korea Selatan, Sintayong mengutarakan bahwa prioritasnya bukan lagi merebut trofi Piala AFF yang belum sekalipun ia berikan selama melatih Timnas Indonesia. Ia menuturkan ada 2 tujuan utama ditargetkan demi masa depan skuad Garuda. Target jangka panjang yang ditetapkan oleh Sintayong ialah membawa Garuda masuk ke posisi 100 besar FIFA dalam beberapa tahun ke depan. Sementara target jangka pendek, Sintayong merasa optimis bahwasannya Timnas Indonesia bisa finish setidaknya di peringkat ketiga atau keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu barulah menurutnya Timnas Indonesia berpeluang besar tampil di play-off antar benua hingga mengantarkan ke putaran final Piala Dunia 2026. Kendati demikian, untuk merealisasikan target besar tersebut, Sintayong meminta banyak doa hingga dukungan dari rakyat Indonesia. Rekap kabar baik Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, pilar Australia cedera. Pertama adalah kabar dari tim rival yakni Australia yang dipastikan bakal kehilangan 3 pemainnya sekaligus akibat badai cedera. Pelatih Australia Graham Arnold pun harus memutar otak dalam menyusun strategi usai 3 anak asuhnya mengalami cedera yang membuat mereka harus absen. Sebelumnya ada 2 nama pemain yang berposisi sebagai bek dikabarkan juga mengalami cedera, yakni Ryan Strain dan Jordan Boss. Kemudian 1 nama lainnya, Jordan Boss juga dipastikan absen dalam mengawal lini pertahanan Australia. Tak hanya di lini belakang, malapetaka juga kembali harus diterima The Socceroos usai menerima kabar salah satu penyerangnya juga mengalami cedera. Korban terbaru dari badai cedera ini kini menerpa Apostolos yang tampil di Liga Skotlandia bersama Motherwell. Kedua, Martin Paes direstui FIFA. Awalnya kiper FC Dallas ini masih terhambat aturan FIFA perihal perpindahan federasi yang dianggap tidak eligible karena sempat membela Belanda U21, yakni ketika usianya 22 tahun. Sehingga Martin Paes pun harus mengikuti sidang pengadilan arbitrase atau CAS FIFA yang hasilnya ditentukan pada 18 Agustus kemarin. Ketum PSSI Erick Thohir pun mengumumkan bahwa FIFA telah resmi memberikan pengesahan atas izin Martin Paes untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Alhasil kiper 26 tahun kelahiran Belanda itu resmi menjadi pemain naturalisasi yang mana bisa memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga, Jordi Amat bisa tampil. Sebelumnya sempat tersiar kabar bahwasannya Jordi Amat harus absen lantaran mendapat sanksi kartu merah dari laga sebelumnya. Namun manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan
bahwa bek berusia 32 tahun itu bisa diturunkan saat Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Dengan hadirnya Jordi Amat di lini belakang, maka Sintayong bisa memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang. Terlebih duet perdananya dengan JIC sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Martin Paes gabung media Korea Selatan viralkan skuad Garuda. Kabar menarik datang dari media Korea Selatan Chosun yang mana turut menyoroti dampak kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI melalui laman resminya telah memastikan bahwasannya Martin Paes bisa didebut di laga kontra Arab Saudi mendatang. Padahal pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan sempat membocorkan bahwasanya Martin Paes butuh register selama 1 bulan. Kendati demikian, media Korea Selatan Chosun menyebut timnas Indonesia bertambah kuat setelah FIFA mengabulkan banding PSSI terkait perpindahan asosiasi Martin Paes. Kehadiran Paes juga diberitakan Chosun menambah daftar pemain naturalisasi pada era Sintayong. Kini sudah ada 12 pemain naturalisasi yang siap membela timnas Indonesia. Tim Sintayong yang berjuang untuk tampil di Piala Dunia jadi lebih kuat. Paes saat ini dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di MLS. Paes yang bermain untuk FC Dallas juga terpilih masuk ke skuad MLS All-Star. Tulis Chosun. Menariknya, kehadiran Martin Paes juga ditanggapi secara positif dan negatif oleh kiper legenda Persik Kediri, yakni Wahyudi. Sisi positifnya dengan pengalaman Paes main di Eropa dan Liga lebih kompetitif, ia dianggap lebih siap dan matang bermain di level sebesar Piala Dunia. Namun negatifnya, keberadaan Martin Paes bisa otomatis akan menggeser kiper lokal produk Liga 1. Terutama posisi Hernando Ari yang selama ini jadi kiper utama timnas Indonesia. Namun Wahyudi yakin sebagai pemain profesional dengan masa depan masih panjang, Hernando Ari akan bisa menerima sosok Martin Paes.